Kita masih membahas bab al-istiqamah di dalam penutup daripada hadis yang ke-21, ditutup dengan cerita keramatnya salah satu tokoh tabi'in, ya, bernama Al-Imam Sa'id ibn Zubair. Beliau salah satu dari murid sahabat bernama Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Nah, di bab keramat ini muallif hadzal kitab menceritakan keramat daripada Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini dibunuh, ya, beliau wafat dibunuh oleh salah satu tokoh Bani Umayyah, menjadi amir pada waktu itu, yaitu bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi dibunuh beliau. Nah, diceritakan ala sabilil hikayah la sabilir riwayah. Saya ceritakan dengan jalan cerita saja, bukan jalan riwayat, biar lebih mempersingkat waktu. Jadi beliau ini diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, oleh gubernur yang memang terkenal sangat kejam, ya, sehingga Imam Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah menyatakan kurang lebih Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini membunuh manusia secara zalim, termasuk sahabat, ada ahlul bait Nabi juga, kurang lebih sekitar 200 sampai 400 ribu orang dibunuh secara zalim. Ini pernyataan dari Al-Imam Az-Zahabi. Banyak tokoh-tokoh ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan kalimat-kalimat yang mengandung unsur menyalahkan dan mengutuk perbuatan dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebagian ulama menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mati dan dia juga wafat secara tragis juga. Dia berada di toilet, kemudian ada serangga masuk ke hidungnya. Kemudian serangga itu menggigit otaknya sedikit demi sedikit. Dia kesakitan sampai akhirnya mati. Itu termuat di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin di juz terakhir, kronologis wafatnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dengan beberapa versi riwayat yang berbeda. Salah satunya demikian. Nah, dia membunuh tokoh ulama yang paling terakhir. Setelahnya itu dia mati, dia wafat ketika dia membunuh Sa'id bin Zubair. Itu tidak lama kemudian dia meninggal dunia, dia wafat. Jadi dia utus beberapa pasukan untuk membawa Sa'id bin Zubair menghadap kepadanya. Sudah niat mau membunuh. Maka dijemputlah Sa'id bin Zubair. Dibawalah oleh pasukan yang diutus, pengawal yang diutus. Di tengah jalan mereka mampir di satu tempat yang berdekatan dengan kanisah, dengan gereja. Di situ ada penghuninya pendeta. Dia diikat tangannya. Dia hanya minta izin kalau mau sholat tolong dibuka. Saya tidak akan lari, kata Sa'id bin Zubair. Maka sampailah di satu tempat yang berdekatan dengan gereja. Pasukan atau prajurit ini mampir di gereja tersebut, dijamu oleh pendeta. Kemudian pendeta bertanya, siapa yang di luar itu? Mereka mengatakan dia adalah Sa'id bin Zubair. Kayaknya dia orang baik. Apa kesalahannya sehingga dia dirantai?
Mereka katakan kami juga melihat dia adalah orang yang soleh, kata pengawal-pengawal ini. Sepanjang perjalanan dia hanya zikir. Tiba waktu solat dia solat. Dia hanya habiskan waktu sepanjang jalan zikir dan ibadah dan solat. Kami juga yakin dia orang baik. Tapi kami melaksanakan perintah pemimpin kami, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia mau dibawa menemui Hajjaj, mau dieksekusi, mau dibunuh. Maka pendeta mengatakan kepada para jurid tersebut, pengawal tersebut, bawa dia masuk. Saya jamu kalian, dan sebentar lagi tiba waktu malam. Di sini masih banyak hewan buas. Jadi kalian bermalam dulu di sini. Tiba waktu pagi kalian lanjutkan perjalanan. Kalau di waktu malam masih banyak hewan-hewan buas, dia berkeliaran di sekitar sini. Maka para jurid menawarkan kepada Sa'id bin Zubair untuk masuk. Ia tidak mau. Saya tidak akan masuk di tempat yang di situ menyekutukan Allah. Dia punya prinsip. Ia katakan, saya di sini, tidak kemana-mana. Kalian tidak usah khawatir, saya tidak akan lari. Kalau kalian mau masuk, silakan. Tapi saya tetap di luar. Saya tidak halalkan diri saya masuk ke tempat tersebut. Ini bukan intoleran, bukan. Ini prinsip di dalam beragama. Pendeta kagum dengan sosok Sa'id bin Zubair. Pengawal-pengawal tersebut juga kagum. Mereka mengatakan, kami melihat dirimu orang baik, tapi kami minta maaf, kami lakukan ini karena tugas. Apa kata Sa'id bin Zubair? Saya maafkan kalian. Kalian laksanakanlah perintah pemimpin kalian. Taati dia, tidak masalah. Maka ini pengawal masuk ke dalam gereja. Tiba waktu malam, mereka melihat dari atas istana atau gereja tersebut, dia lantai tingkat, jadi kelihatan dari atas ke bawah. Itu Sa'id bin Zubair hanya sibuk ibadah, sibuk sholat. Tiba-tiba datanglah singa. Singa itu datang, dia hanya duduk di samping Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair juga tidak takut. Sampai selesai sholat itu singa hanya berada di sisinya Sa'id bin Zubair. Setelah itu singa itu kembali. Mereka saksikan keramat itu. Singa tunduk kepada Sa'id bin Zubair. Nah, setelah itu pengawal ini mengatakan kepada Sa'id bin Zubair, engkau pergilah, kami bebaskan engkau. Engkau pergilah. Nanti kami cari alasan engkau kabur dan begini dan begitu. Yang penting engkau pergi. Kami yakin engkau orang soleh, kata pengawal-pengawal tersebut. Apa kata Sa'id bin Zubair? Jangan, kalian laksanakan tugas kalian. Saya khawatir ini pemimpin kalian Hajjaj bin Yusuf orang jahat. Saya khawatir kalian akan dibunuh. Kalau tidak keluarga kalian akan dianiaya. Saya tidak mau itu. Gara-gara saya kalian jadi korban. Biar bawa saya, tidak masalah. Maka dibawalah Sa'id bin Zubair. Sampailah ia bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Singkat cerita, dia dipenggal kepalanya. Ketika kepalanya lepas dari tubuhnya, dia masih sempat melafadzkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Al-Imam Hasan Al-Basri mendapatkan informasi bahwa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi telah mengeksekusi seorang ulama besar, Sa'id bin Zubair. Maka Imam Hasan Al-Basri berdoa, semoga Allah binasakan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan banyak tokoh-tokoh lainnya mereka marah. Itu sehingga keluarlah doa. Di sini dikatakan izbahuhu, kata Hajjaj, sembelihlah dia Sa'id bin Zubair. Faqala Sa'id, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma qala Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Sa'id bin Zubair berdoa, ya Allah, jangan berikan kepadanya kekuasaan sehingga dia membunuh seorang
setelah aku dibunuh. Artinya beliau meminta dalam doanya, jangan lagi ada orang yang dibunuh oleh Hajjaj, cukup saya terakhir. Ternyata doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi mustajab. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, karena doa mereka itu tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah Hajjaj. Di sini dikatakan, ya, ketika dibunuh kepalanya sudah lepas dari tubuh, itu masih bisa melafadzkan kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau wafat, ya, Hajjaj ini setelah membunuh Sa'id bin Zubair, 15 hari setelahnya dia mati. 15 hari setelahnya ia wafat, ia mati. Wa dzalika fi sanati 95. Dan itu terjadi pada tahun 95 Hijriah. Wa kana umru Sa'id 49 sanatan. Sedangkan umurnya Sa'id bin Zubair, umurnya beliau itu 49 tahun ketika dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmatinya, meridhoinya. Nah, ini Sa'id bin Zubair, saya ingat salah satu nasihat beliau. Beliau pernah mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun. Itu salah satu magalahnya Sa'id bin Zubair, yang artinya senantiasa orang tersebut alim, berilmu selama dia terus belajar. Jika dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka dia adalah manusia yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini. Itu salah satu nasihat daripada Sa'id bin Zubair. Nah, orang yang ingin istiqomah, kita ambil contoh saja. Istiqomah ini juga artinya dia memiliki prinsip di dalam memegang teguh keyakinannya. Di antaranya tadi Sa'id bin Zubair, di mana beliau tidak mau masuk ke tempat ibadah agama tertentu untuk menjaga keimanannya. Bukan artinya intoleran. Kalau antum baca kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Mohon maaf, di sini beliau sunnahkan tiap kali melihat patung-patung, salib, disunnahkan kita mentajdid syahadat, mengulang lagi kalimat-kalimat syahadat untuk menjaga jangan sampai terlintas dalam hati mengiyakan dan membenarkan itu. Nah, jadi ini ajarannya para ulama terdahulu. Kalau perintah berbuat baik luar biasa, bukan saja toleransi tapi wajib berbuat baik. Tetangga kita non muslim sakit, wajib kita jenguk. Dia minta bantuan kepada kita, bukan sunnah, wajib kita tolong. Tapi ketika berbicara masalah akidah, kita punya rambu-rambu yang harus ditaati, punya aturan yang harus ditaati. Nah, inilah sikapnya kaum muslimin. Sebagaimana tadi Sa'id bin Zubair mencontohkan itu. Dan kita lihat sepanjang perjalanan, para jurid yang membawa Sa'id bin Zubair menyaksikan dengan mata mereka sepanjang perjalanan. Padahal beliau tahu loh, mau dibunuh, tahu. Orang kalau dipanggil Hajjaj di zaman itu pasti mau dibunuh. Dipastikan hampir 100%. Dia tahu itu. Tapi ibadahnya tetap jalan seperti biasa. Ini istiqomah yang luar biasa. Dia tetap sholat, dia tetap zikir, dia tetap ibadah, dan dia tenang. Dia tidak rasa takut, tenang. Inilah sifat-sifat para awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak takut. Jadi kalau mereka punya prinsip, mereka pegang teguh ajaran mereka, ibadah mereka tetap istiqomah, terpancar dari wajah mereka. Kita lihat wajah mereka, kita ingat Allah.
Sebelum mereka menyampaikan pidato dan nasihat kepada kita, cukup kita menatap wajah mereka, kita ingat Allah. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi katakan di hadapan para sahabat, "Ala adullukum min khiyarikum?" Mau aku tunjukkan kepada kalian orang terbaik di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Serentak semua sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Orang terbaik di antara kalian jika kau menatap wajah mereka, langsung engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sa'id bin Zubair termasuk tokoh tersebut. Al-Habib Abdurrahman Bulfaqi membuat syair. Mereka mengatakan, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Kalau menatap mereka teringat kepada Allah. Nampak jelas di wajah mereka tanda-tanda sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan wujud mereka, fisik mereka sudah menampakkan sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dari istiqomahnya mereka di dalam melaksanakan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Oleh sebab itu Sa'id bin Zubair beliau contohkan itu sampai pada akhirnya bertemu Hajjaj bin Yusuf, dia masih minta izin kalau tiba waktu solat mau solat. Kalau kau mau bunuh saya, tunggu saya solat dulu terlebih dahulu. Saya wudu dulu dengan sempurna. Setelah itu silakan kau eksekusi saya. Ini luar biasa. Al-istiqomah mereka dalam memegang teguh ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau mau istiqomah, dia punya pantangan. Dia punya pantangan. Istiqomah di dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ketaatan punya pantangan. Pantangan yang pertama, dia tinggalkan kasratul la'ab. Banyak main-main, banyak buang waktu. Orang kalau hidupnya sehari-hari banyak bermain, membuang waktu, sulit untuk istiqomah dalam ketaatan dan ibadah.